Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Ahlak Tasawuf, Bapak Muhammad Khalid Wardi MHI. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ika Purnamasari dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit hati dan obatnya untuk memenuhi ujian tengah semester. Yang pertama, pengertian penyakit hati. Penyakit hati adalah perasaan tidak enak yang muncul dalam diri seseorang yang disebabkan adanya perasaan was-was atau tidak tentram. Dan penyakit hati ini bisa menyerang siapa saja, tidak mengenal laki-laki dan perempuan, tua dan muda, ataupun kaya dan miskin. Adapun gejala dan ciri-ciri penyakit hati. Yang pertama, sulit melawan nafsu. Pada hakikatnya manusia diturunkan ke muka bumi dianugerahi oleh 3 nafsu. Yang pertama, nafsu lawamah, yang kedua nafsu amarah, yang ketiga nafsu mutmainnah. Adapun yang dimaksud dengan nafsu lawamah adalah nafsu yang seimbang antara kebaikan dan keburukannya. Sedangkan nafsu amarah adalah nafsu yang cenderung pada keburukan, dan nafsu mutmainnah adalah nafsu yang cenderung pada kebaikan atau terhindar dari keburukan. Contoh dari sulitnya mengendalikan hawa nafsu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti kita membeli barang atau apapun itu, terkadang kita lebih mementingkan apa yang kita inginkan daripada apa yang kita butuhkan. Ciri-ciri yang kedua yaitu suka mengeluh. Pada dasarnya mengeluh adalah perasaan tidak terima atau atas apa yang diterima manusia, yang didapatkan manusia, dan akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Contoh kecilnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam ujian tengah semester kali ini kita sudah belajar semaksimal mungkin, akan tetapi nilai yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, sebaiknya kita ini tidak mengeluh, akan tapi bersyukur atas apa yang sudah kita dapatkan, walaupun tidak sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga yaitu tidak sabar dengan proses. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti ada sebab dan prosesnya. Tidak mungkin segala sesuatu itu terjadi tanpa ada sebabnya. Contoh kecilnya, orang yang tidak sabar dengan proses. Setiap orang pasti menginginkan sukses, akan tetapi semua itu ada prosesnya. Nah, orang yang tidak sabar dengan proses ini mungkin tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu. Ciri-ciri yang keempat, maunya enak, tidak mau susah. Tidak ada yang gratis di dunia ini, sebab semua ada proses dan syaratnya masing-masing. Jadi setiap orang yang menginginkan sesuatu harus menjalani prosesnya terlebih dahulu, seperti itu. Dan ciri-ciri yang kelima, senang kepada guru. Orang yang hatinya sudah terkena penyakit hati akan sulit menerima nasihat dari orang lain, baik yang memberi nasihat itu gurunya sendiri yang telah memberikan ilmu, yang telah membimbingnya. Maka orang itu akan tetap tidak senang pada orang yang memberikan nasihat. Yang ketiga, macam-macam penyakit hati. Macam-macam penyakit hati, pertama lalai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalai adalah kurang hati-hati. Orang lalai ini biasanya lebih mudah terkena penyakit hati, karena orang yang lalai ini sering menunda-unda pekerjaan yang seharusnya dilakukan sekarang itu ditunda besok, lusa, ataupun kapan, karena lalai seperti itu. Macam penyakit hati yang kedua yaitu sombong. Yang dimaksud sombong adalah meninggikan diri sendiri, merasa dirinya paling bisa, paling pintar, atau paling segala-galanya. Dan sombong ini dilarang, termasuk perbuatan yang tercela. Dan sikap sombong ini juga termasuk dosa besar. Lebih baik dan alangkah baiknya kita menjauhi sikap sombong ini. Macam-macam penyakit hati yang ketiga yaitu riya. Riya artinya ingin dipuji, ingin dinilai baik atau dinilai positif oleh orang lain. Dan riya ini termasuk perbuatan yang tercela. Macam-macam riya. Yang pertama, riya dalam beribadah.
Biasanya orang yang riya dalam beribadah ini akan menunjukkan kehusuannya saat beribadah di tengah-tengah halayak ramai. Yang kedua, riya dalam segala kegiatan. Misalnya dalam gotong royong, orang yang riya biasanya akan berpura-pura rajin ataupun pura-pura bekerja, padahal dalam hatinya tidak ikhlas dalam melakukan pekerjaan itu. Yang selanjutnya, riya dalam berderma atau bersedekah. Orang yang riya dalam berderma dan bersedekah biasanya akan bersedekah di tengah-tengah halayak ramai, bukan karena niat hatinya ingin menolong ataupun berbagi, akan tetapi hanya ingin dinilai baik agar dinilai pemurah dan dinilai dermawan oleh orang lain. Yang selanjutnya, riya dalam berpakaian. Orang yang riya dalam berpakaian biasanya akan memakai pakaian yang mahal atau yang tren, yang terbaru, juga memakai perhiasan-perhiasan mahal, bukan karena dirinya mampu, akan tetapi agar dirinya itu bisa dinilai kaya oleh orang lain, seperti itu. Yang selanjutnya, dengki. Dengki dalam bahasa Arab disebut juga hasad. Yang dimaksud dengki adalah perasaan tidak suka melihat orang lain memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh diri. Dan orang itu akan menyebarkan pada orang lain bahwa apa yang dimiliki orang tersebut melalui hal yang tidak wajar. Orang yang dengki hanya akan melakukan segala hal agar apa yang dimiliki orang tersebut bisa hilang atau bahkan orang tersebut yang merusaknya sendiri. Yang selanjutnya, ghibah. Macam-macam penyakit hati yang selanjutnya adalah ghibah. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain yang sekiranya apabila orang tersebut mendengarnya ia tidak menyukainya. Pendapat ini menurut Imam Ghazali. Adapun menurut Imam Nawawi, keburukan orang lain yang tidak kita sukai, baik itu dari keluarganya, dari hartanya, ataupun segala macam dari orang tersebut yang tidak kita sukai. Adapun menurut Al-Qahtani, sebab-sebab munculnya ghibah, perbuatan ghibah. Yang pertama, sebab adanya benci kepada seseorang. Yang kedua, adanya perasaan dengki. Yang ketiga, keinginan meninggikan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Yang keempat, bangga menjadi ahli maksiat. Dan yang kelima, tidak berteman dengan orang-orang yang soleh. Macam-macam penyakit hati yang selanjutnya adalah syirik. Syirik ini merupakan nama dari perbuatannya, sedangkan musyrik adalah orang yang memiliki sifat syirik ini. Syirik sendiri memiliki arti menyekutukan atau menyamakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita mempercayai bahwa Allah itu tidak esa atau Allah itu bukan satu. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran bahwa Allah itu esa dan Allah itu satu. Ciri yang selanjutnya adalah nifak atau munafik. Nifak ini merupakan perbuatannya, sedangkan munafik merupakan orang yang memiliki sifat nifak. Nifak di sini adalah tidak sesuai antara apa yang kita perlihatkan kepada orang lain dan apa yang ada pada hati kita. Contohnya, kita membenci seseorang, akan tetapi apabila kita di depan orang tersebut kita terlihat manis, baik, ramah, ataupun tidak menunjukkan sedikit pun kebencian, padahal dalam hati kita membenci, sering menjelek-jelekkan orang tersebut, ataupun sering menyebarkan aib orang tersebut. Yang terakhir, obat penyakit hati. Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, mendirikan sholat malam. Yang ketiga, berpuasa sunnah. Dan yang keempat, berteman dengan orang soleh. Apabila kita telah melakukan 4 perkara tersebut, insya Allah kita terhindar dari penyakit hati. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, itu murni tanya dari saya sendiri. Dan apabila ada kelebihan, mungkin itu hak datangnya dari Allah SWT.